nanti setelah kiamat. Astagfirullah. Sekarang kepada Anda kan mengatakan Yesus sudah masuk surga. Tunjukkan di dalam original teksnya kalau Yesus sudah masuk surga. Pasti terjemahan. Pasti terjemahan itu. Yesus terangkat ke surga. Padahal di dalam bahasa Yunaninya, ya, di dalam bahasa Yunaninya uranon. Uranon itu langit. Coba, saya minta kepada Anda membedakan antara surga dan hari kebangkitan dan tunjukkan data original teksnya kalau Yesus pernah ke surga. Surga dalam bahasa Yunani itu adalah paradeso. Tunjukkan ada ayat paradeso di dalam gospelmu. Bubuk, oke. Gak bisa jawab dia. Kalah PK, menang debat. Teman-teman Kristen, sebentar ya. Teman-teman Kristen, saya minta bantu teman-teman Kristen 5 menit ini kencengin tap-tap layarnya. Bikin si Nandar malu ya. Lihat ya teman-teman ya. Ini dari narasi Nandar ya. Oke, kita bal-balin Nandar. Oke teman-teman, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Udah jangan merajuk ah. Langsung aja. Waktu saya jawab dulu Bang Nandar. Kenapa saya bilang tadi Rafael itu adalah pelindung dan penyembuh, malaikat penyembuh. Dan iman kami saya bawakan di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 4 ini datanya Bang Nandar. Sebentar, saya bacakan Yohanes 5. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dari Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang tertimpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air dalam kolam itu. Sebab sewaktu turunnya malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, di mana tertulisnya nama Rafael yang saya bilang malaikat penyembuh itu Bang Handar? Saya sampaikan tadi di dalam kitab Katolik. Di dalam Tobit 12 ayat yang ke-15. Aku ini Rafael, satu dari 7 malaikat. Itu data. Itu data Bang Handar. Itu data ya. Itu data dengan untuk Bang Yonatan Nandar. Terus masalah Tuhan Yesus itu tidak akan masuk surga. Loh, Bang Nandar, kami kayak terima kasih banyak, Tuhan berkati. Bubuk Bang Nandar, ya. Tuhan Yesus masuk surga. Loh, memang Tuhan Yesus itu berasal dari surga dan kembali ke surga dan akan membawa kami kemana? Tempat dia berada. No, Yohanes 3 ayat 13. Itu data Bang Nandar. Ya, saya sudah jawab. Terus tentang pernikahan anak domba di surga nanti tidak ada perumpamaan, saya sepakat itu. Tidak ada perumpamaan nanti di surga. Ayat yang Bang Nandar bawakan pernikahan anak domba itu tidak terjadi di surga. Itu saya sepakat untuk itu. Makanya disebutkan Bang Nandar arti pernikahan anak domba itu adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Oke, ini waktunya teman-teman yang saya sampaikan tadi. Nandar tadi bilang ya teman-teman ya, Nandar tadi bilang tidak ada yang pernah masuk surga. Itu yang Nandar sampaikan ya teman-teman ya. Tidak ada yang pernah masuk surga. Oke. Tidak ada yang pernah masuk surga. Mengisahkan bagaimana Nabi Idris setelah melihat surga dan terpesona oleh naruh sandalnya di bawah pohon surga dan kemudian tidak mau keluar saat diajak oleh malaikat maut. Lah terus ini cerita apa ini? Kalau Bang Nandar tidak mengakui tidak ada yang pernah masuk ke surga, terus cerita ini bohong gitu. Yang sendal Nabi Idris tertinggal di surga itu bohong. Bohong itu ceritanya. Hah? Terima kasih kami Tuhan berkati ya. Terus itu ceritanya bohong. Ketika Bang Nandar bilang tidak ada yang pernah masuk surga, terus kenapa bisa sendal Nabi Idris tertinggal di surga? Nah teman-teman itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, nama Rituan. Nama Rituan tadi saya tanya, Nandar bawakan surat ke-39. Surat ke-39 Surat ke-39 ayat yang ke-73. Makanya saya bilang tadi, kalau memang ada nama malaikat Rituan di dalam kitab Bang Nandar, loncat saya dari Monas.
Bang Nandar bawakan ayat yang ke-73. Nangis kan? Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam sorga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana, pintu-pintunya telah dibuka. Para penjaganya berkata kepada, Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Mana nama malaikat Ridwan sini? Mana Ridwan? Kalau saya ada data, Tobit 12 ayat 15. Di dalam Tobit 32 ada nama Rafael juga. Mana nama Ridwan? Mana Ridwannya Bang Nandar? Yang saya tanya, di mana tertulis nama malaikat Ridwan? Itu yang saya tanya, bukan penjaga pintu surga. Coba, tadi ngomong di Quran nggak ada, adanya di hadis. Saya ikuti. Sekarang tunjukkan di hadis, lari lagi ke Al-Quran. Yang mana sih yang benar? Makanya saya bilang teman-teman, Bang Oki bertanya, di situ mereka putar ke kiri, putar ke kanan. Tunjukkan secara eksplisit nama malaikat Ridwan dan jelaskan cerita sendal Nabi Idris itu ketika Bang Nandar bilang tidak ada yang masuk surga. Jelaskan cerita. Kalah PK, menang debat. Sendiri. Kami terima kasih banyak teman-teman yang lain. Yo, aduh ini kita kalah PK teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Kita yang penting menang debat. Nah, teman-teman, tahu tidak? Aku bertanya tentang malaikat Rafael ini, ingin menguji si Oki. Ternyata benar dugaan saya, ya. Teman-teman, Protestan itu menganggap Tobit itu kitab palsu. Pakai kitab Tobit dia. Ternyata dalam kitab Protestan nggak ada, kecuali saya berdebat dengan si RK, ya. Saya berdebat dengan si Joseph, si RK Katolik, si Joseph Katolik, nggak apa-apa menggunakan Tobit. Dan saya pun nggak akan bertanya tentang nama malaikat Rafael dalam kepada apologet yang beragama Katolik. Lah, lu kan Protestan, tidak meyakini itu. Ini kitabnya Protestan, ada nggak kitab Tobit? Nggak ada, Oki. Nggak ada Makabe. Kitab Tobit itu hanya ada di dalam Deo Torah Kanonika yang dipakai oleh Katolik. Kan lu bukan Katolik, gimana sih? Mau bawa-bawa kitabnya orang, nggak diyakini tapi dibawa-bawa. Aduh, emang otor-otor. Aku sengaja teman-teman ya. Aku sengaja nih mengukur keabsahan dan mengukur kejujuran si Oki. Aku udah tahu itu pasti nih Tobit nih. Teman-teman, kita lihat Tobit ini ya. Kitab Tobit itu adalah kitab apokrif yang dipalsukan oleh Protestan tetapi diyakini oleh Katolik. Ya, kitab Tobit adalah salah satu kitab apokrifa dalam Alkitab. Kitab ini termasuk dalam kanon Alkitab Katolik dan Ortodok tetapi tidak dianggap kanonik oleh Yudaism dan Protestan. Jeder. Saya no problem kalau Anda Katolik. Lah Anda Protestan. Protestan itu meyakini kitab Tobit itu kitab palsu. Kitab palsu di aku-aku. Jadi memang susah kita berdebat dengan Bang Oki. Bang Oki banyak-banyak belajar lagi ya. Sebetulnya tentang nama malaikat Rafael, tentang nama malaikat Ridwan, itu bukan pembahasan yang utama. Ada pembahasan yang justru yang sangat entry point, justru tidak dibahas sama sekali. Orang Kristen disesatkan dengan paradigma kalau di sorga itu tidak ada kawin mengawin. Ini Bang Oki ya, dia menangis teman-teman ya. Orang Kristen disesatkan dengan sebuah paradigma bahwa di dalam sorga tidak ada kawin mengawin. Ayat yang menjadi rujukan dasar pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Makanya saya kadang berpikir pantas saja mereka menuhankan manusia. Membedakan hari kebangkitan dan sorga saja nggak mampu. Hari kebangkitan dan sorga saja mereka tidak paham. Padahal baik dalam iman Islam, baik dalam iman Kristen dan Yahudi, kalau kita berbicara objektif, hari kebangkitan itu adalah hari
dibangkitkan manusia dari alam kuburnya, memang tidak ada kawin mengawin. Makanya ada dua variabel yang berbeda antara hari kebangkitan dengan sorga. Pertanyaan saya yang sangat krusial nggak dijawab. Tunjukkan data original teksnya kalau Yesus naik ke sorga. Di mana? Sorga dalam bahasa Yunaninya paradeso. Ada nggak kata paradeso di dalam keempat gospel kanonik maupun dalam gospel kanonik sinoptik maupun non sinoptik? Itu yang pertama dan utama yang harus dijawab, malah dihindari. Wajar saja Kristen tersesat, membedakan hari kebangkitan dan sorga aja nggak mampu. Pantas kalian menuhankan manusia, membedakan hari kebangkitan dan sorga saja nggak becus. Loh, kok bisa ya Bang Oki ya? Mohon maaf Bang Oki ya, agak keras supaya Bang Oki terus belajar ya. Masa membedakan itu saja nggak bisa? Tolong ya, ini poin inti nih. Tolong ini, karena setelah ini kan Bang Oki 10 menit nih. Karena sudah jam 20.50. Saya minta kepada Bang Oki, apa perbedaan hari kebangkitan dan sorga? Tolong dijawab. Yang kedua, di mana di dalam gospel kanonik, Bang Oki terserah mau di dalam gospel non sinoptik maupun sinoptik, ada enggak kata paradeso kalau Yesus berasal dari paradeso? Ketika Yesus dikatakan ke sorga, itu dalam bahasa Yunaninya uranon, langit, bukan sorga. Tuh, googling dulu, bingung. Kalah PK, menang debat. Oke, teman-teman. Kalau Kristen itu ditanya, Kristen langsung menjawab. Bentar, Bang Oki. 10 menit ya. Jadi Bang Oki menanggapi, closing, terus aku closing ya. Oh, udah mau menyerah. Oke. Iya, bukan mau menyerah, kan waktunya disepakati. Gimana sih ini? Gak terima. Silakan. Enggak, kok gak terima, kan kesepakatannya. Gimana sih? Silakan Bang Adam. Oke, teman-teman, kalau orang Kristen itu ditanya, langsung dijawab. Yohanes 3 ayat 13, Bang Andar. Yohanes 3 ayat yang ke-13 ya, Bang Andar ya. Saya bacakan dulu Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga. Oke, kita lihat Bang Andar di sini sorga. Sorga ya, kita klik ya Bang Andar ya. Sorga, kita klik, oke. Uranos, kita lihat artinya Bang Andar. Uranos ini bahasa Indonesianya surga atau langit yang udara. Kalau kami punya sumber, terima kasih kami Tuhan berkati. Kalau kami punya sumber, kami punya data. Loh, memangnya nama malaikat Rituan. Nah terus Bang Andar tadi bawakan ya teman-teman ya data AI tentang kitab Tobit. Oke, saya akui Kristen menganggap kitab Tobit itu adalah apokrif. Tapi kita harus lihat Bang Andar. Makanya kalau baca jangan di atasnya aja, baca yang bawahnya. Itu, baca yang bawahnya. Sejak masa reformasi gereja-gereja Protestan mengikuti kanon Alkitab Yahudi dalam kurung Tanakh yang tidak mencakup kitab Tobit, mereka mengklasifikasikan Tobit sebagai apokrifa, yang berarti kitab tersebut tidak dianggap sebagai kitab suci yang terinspirasi meskipun mungkin memiliki nilai sejarah atau literatur. Nah, Bang Andar, loh, kenapa kamu pakai kitab Katolik? Loh, gereja Katolik dan Kristen sama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan, dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan jaminan keselamatannya sama. Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari yang telah mati, maka kamu akan diselamatkan. Yakobus 4 ayat yang ke-12. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Kalau kami orang Kristen ditanya, Alkitab sanggup menjawab. Nama Rafael, maka saya gunakan itu. Nah, nama malaikat Rituan, Bang Andar jangan pura-pura lupa. Nama Rituan mana? Nama malaikat Rituan tertulisnya di mana, Bang Andar? Tadi ngomong ada di hadis, saya ikuti sekarang.
hadis berapa, hadis apa, nomor berapa. Cari Bang Nandar, kalau ada. Saya sekarang masuk ke dalam kotak yang ada di depan muka saya. Saya masuk sambil live. Cari Bang Nandar, silakan. Nama malaikat Ridwan di dalam hadis Bang Nandar. Tertulis ya, letter like seperti saya tuliskan, seperti saya tunjukkan data Rafael tadi Bang Nandar. Tolong. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa tadi ngomong tidak ada yang pernah masuk surga, tapi sendal Nabi Idris ketinggalan di surga. Nabi Idris pernah mengunjungi surga. Jangan cengar-cengir, jangan senyum-senyum, menahan malu. Kenapa tidak dibantah? Sebenarnya siapa yang pernah masuk surga? Mana? Tentang sendal mana? Sendal. Kenapa sendal Nabi Idris bisa tertinggal di surga? Ketika Bang Nandar bilang tidak ada seorang pun yang masuk surga, berarti Bang Nandar bilang kalau yang sendal Nabi Idris tertinggal di surga itu berarti cerita bohong. Nandar mau ngomong itu? Hah? Tercengang, terdiam, 1000 bahasa Bang Nandar. Saya sampaikan, kalau Kristen-Kristen awam yang naik di rumah Bang Nandar, boleh Bang Nandar bolak-balik sana kemari. Jangan sama kami yang sama-sama juga belajar. Jangan ya. Jangan ya Bang Nandar ya. Tolong jawab 2 pertanyaan saya di 5 menit terakhir Bang Nandar nanti. Di mana tertulis nama malaikat Ridwan secara eksplisit? Jawab pakai data. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu cerita sendal Nabi Idris yang tertinggal di sorga. Ketika Bang Nandar bernarasi dengan saya, tidak ada yang pernah masuk surga. Dari mana kalian dapat gambaran surga itu? Siapa yang menceritakannya? Apakah sendal yang menceritakannya? Tidak ada yang pernah masuk surga. Tapi sendal Nabi Idris tertinggal di surga. Apakah itu cerita bohong? Bang Nandar mau ngomong seperti itu? Ya kalau Bang Nandar mau ngomong seperti itu, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah masalah. Tapi tolong jawab pakai data lah. Karena ini terkait dengan iman loh Bang Nandar. Ini terkait dengan popularitas Bang Nandar sebagai sang debater hebat. Kalah PK, menang debat. Aduh si Kalah PK, Oki. kalah debat. Lain ditanya, lain dijawab ya. Si Oki ini. Nanti aku jawab Bang ya. Oke, Bang Oki closing ya. Oke. Aduh Bang Oki, lain ditanya, lain dijawab. Di mana tertulis kata surga katanya kan? Itu bahasa teks aslinya loh. Saya sudah tunjukkan Uranus di situ kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai surga Bang Nandar. Kan saya sudah tunjukkan pakai data dan dalil. Itu yang pertama Bang Nandar. Nah terus masalah hari kebangkitan dan surga tadi saya sudah jelaskan juga di awal dengan Bang Nandar. Masalah perang naga saya sudah jawab ke Bang Nandar. Itu. Jadi kalau di dalam iman Kristen Bang Nandar jelas. Di dalam iman Kristen itu jelas ya teman-teman ya. Pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Makanya Bang Nandar, kami itu sudah tidak butuh lagi hal-hal kawin-kawin itu Bang Nandar. Kami itu sudah tidak butuh lagi perabotan dari emas. Kami itu sudah tidak butuh lagi hati ikan paus. Yang kami butuhkan Bang Nandar, kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu yang terpenting untuk kami. Pernikahan anak domba di situ adalah sebuah perumpamaan. Itu adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya, bukan berarti pernikahan secara jasmani yang Bang Nandar sebutkan. Pertanyaan yang mana yang tidak saya jawab? Nah pertanyaan saya masalah sendal, tolong dijawab. Masalah sendal 5 menit terakhir, tolong dijawab ya. Cerita sendal itu kenapa bisa tertinggal di sorga? Katanya tidak ada yang pernah masuk sorga. Apakah sendalnya jalan sendiri? Tolong jawab pakai data dan dalil, ya kan? Tolong jawab pakai data dan dalil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya pertanyaan saya tadi juga tolong dijawab Bang Nandar. Nama malaikat Ridwan, ya nama malaikat Ridwan. Kalau Bang Nandar di match terakhir ini bisa menjawab dan menunjukkan secara tertulis, secara eksplisit nama malaikat Ridwan di dalam hadis, saya langsung masuk ini Bang Nandar. Nih, saya langsung masuk ke dalam sini.
Saya langsung masuk ke dalam situ. Itu saya sudah siapkan. Kalau bisa, Bang Nandar jawab ya. Tolong tunjukkan datanya secara eksplisit, tertulis nama Ridwan seperti yang saya tunjukkan di dalam kitab Tobit tadi, tertulis secara eksplisit nama Rafael, dan saya punya penjelasan untuk itu. Tentang Rafael, Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Ya, tolong dijawab ya teman-teman, karena ini waktu closing statement saya, jadi saya cuma mau sampaikan surga yang masuk akal. Surga siapa? Surga di dalam iman kekristenan. Karena apa? Tuhan Yesus itu, kami terima kasih banyak, Tuhan berkati. Bubuk lagi Bang Nandar malam ini kan, menangis Bang Nandar gitu ya, karena surga di dalam iman kekristenan itu tidak pernah dijanjikan yang wah-wah. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami kawin-kawin, tidak ada. Yang dijanjikan Tuhan Yesus apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kami butuhkan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang mempercayai kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang kami butuhkan. Kami tidak butuh perabotan dari emas, kami tidak butuh kawin-mengawin, kami tidak butuh hati ikan paus. Yang kami butuhkan, kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat yang ke-28, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Itu yang kami butuhkan Bang Andar. Jadi jelas, surga di dalam iman kekristenan jelas, tidak ada kawin-mengawin. Ya, tidak ada kawin-mengawin. Tidak ada ratapan tangis nanti di surga. Tidak ada kematian lagi. Kenapa tidak ada kematian lagi? Karena kita sudah hidup kekal. Kita sudah dihapus dari kutuk dosa itu dengan kematian Tuhan Yesus di dalam Galatia 3 ayat 13. Tuhan Yesus mati terkutuk di kayu salib. Nah, bicara tentang gambaran surga, teman-teman, seperti yang saya sampaikan, sekarang saya tegaskan. Surga yang logik, surga yang tidak menjanjikan apapun. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita surga yang nikmat-nikmat. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita surga yang aneh-aneh. Yang dijanjikan Tuhan Yesus, kita tidak mati di dalam kebinasaan. Karena itu yang kita butuhkan di hari kebangkitan nanti. Maka tertulis di dalam Matius 22 ayat 30, pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Silakan Bang Nandar. Kalah PK, menang debat. Kalah debat. Oke, kita mulai ini. Saya tunjukkan hoki ini. Ayo Ki, kita mulai lagi. Target kita ini memang penonton ya. Orang dalam kitab Tobit tadi sudah dibaca. Kitab ini bukan kitab ini menurut Protestan bukan kitab suci, melainkan adalah sebuah inspirasi sejarah. Cuma inspirasi sejarah dibuat data. Orang nggak ada di dalam kitab Protestan, bahkan kitab palsu dibawa-bawa kitab palsu. Emang nggak ada di dalam kitab Protestan malaikat Rafael? Teman-teman, bukan hanya di Indonesia, Kristen di muka bumi itu dibohongi, dibodohi, dan disesatkan dengan terjemahan. Saya minta data yang krusial, bukan tentang nama Ridwan. Kalaupun tidak ada, oke, nggak masalah. Yang penting di dalam surga itu ada penjaganya. Oke, katanya nggak ada malaikat. Ini ditanya manusia yang ditinggal sandalnya. Aduh, memang ditanya. Saya sudah jawab benar, ini yang tertinggal adalah sandalnya katanya. Bang Nandar, Kristen disesatkan dengan terjemahan. Iya. Sorga itu dalam bahasa Yunaninya paradeisos, paradis. Makanya ini diambil dalam bahasa Inggris, paradise. Nah, saya tunjukkan. Nah, oke nih, ini sorga Ki. Yunani itu paradeisos, dalam bahasa Indonesia surga. Kalau di dalam Bible-mu itu nggak ada kata paradeisos, apa yang ada? Langit, Uranon. Kalian ini disesatkan dengan terjemahan. Yang kau maksud di dalam ayat itu bukan paradeisos, makanya saya minta buktikan, tunjukkan ayatnya, bukan malah berasumsi liar. Bang, aku nggak bisa baca Yunani. Aku bacakan. Kalau kau nggak bisa baca Yunani, tinggal tunjukkan ayatnya saja. Karena memang tidak ada Yesus ke sorga, melainkan ke langit.
Iman Islam juga mengatakan kalau Yesus naik ke langit kedua, bukan ke sorga. Uranon langit itu, saya tunjukkan ya. Ini teman-teman kita lihat. Nih, Yunani Paradeisos, Indonesia sorga. Kita lihat ya. Kalau Uranon yang Bang Oki tadi buka, itu apa artinya? Kita lihat. Ya, langit. Saya juga akan masuk ke kotak yang kulkas itu, bekas kulkas itu. Kalau ada kata Paradeisos, Yesus di dalam Injil. Saya masuk ke dalam itu lubang kardus bekas kulkas itu. Kalau ada Yesus naik ke Paradeisos. Nih. Oke, kenapa nggak jujur nih? Indonesia langit. Yunaninya Uranos. Yesus ternyata ke langit, bukan ke sorga. Di dalam di dalam Wahyu 19 ayat ke-7, Yesus kawin. Itu adalah perumpamaan. Yesus minum di sorga, minum anggur, itulah perumpamaan. Ini jangan-jangan ini surga perumpamaan, jangan-jangan nih Kristen ini ya. Di dalam sorga ada perang naga, perang itu naganya perumpamaan. Ini lama-lama ini agama perumpamaan ini kayaknya. Jelas-jelas Yesus mengatakan, nanti aku akan minum pokok anggur ini bersama-sama kamu di sorga. Minum Yesus, minum anggur nanti di sorga. Dibilang perumpamaan. Yesus kawin di sorga, sampai mau kabur dia. Jangan kabur Bang Oki. Yesus kawin di sorga, perumpamaan. Bagaimana? Kenapa malah dilepas mikrofonnya? Ya nggak bakal kedenger lah suaraku. Nggak menghormati. Iya, siap. Jadi memang target kita ini, oke lah kita kalah PK ya. Iya ya. Kita memang kalah PK, tidak masalah. Yang penting kita mencerdaskan para Kristen. Mereka membedakan hari kebangkitan dan sorga saja tidak becus. Semua kebencian mereka di dalam sorga, di dalam Kristen itu sorganya tidak ada kawin mengawin. Ayatnya bukan sorga, tetapi hari kebangkitan. Umat Kristen di muka bumi tidak akan sanggup membedakan hari kebangkitan dan sorga, kecuali menggunakan perspektif Islam dan Yahudi. Dalam Yahudi olam haba tidak ada kawin mengawin, kita yakini. Makanya mereka itu disesatkan dengan terjemahan. Pantas saja mereka menuhankan manusia, membedakan hari kebangkitan dan sorga saja tidak mampu. Sampai menangis Oki, untung dia kebantu ini koin. Kalau enggak, aduh. Bang Oki makasih banyak ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen, siapa tadi yang ngasih koin Bang Oki? Bang Oki, siapa? Kamika. Bang Oki ini debatnya santun ya. Beliau ini suaranya agak kecil karena menghormati tetangganya. Kamika, tolong dibantu Bang Oki nih buat peredam suara, kasihan. Enggak, ini aku yang ngomong. Stop. Oke, Bang Nanda. Terima kasih. Atau bukan Kamika deh, bukan Kamika. Buat teman-teman Kristen yang mau mensupport peredam suara buat Bang Oki, silahkan disalurkan ke Bang Oki. Biar Bang Oki kalau debat sama aku atau diskusi lebih nyaman lagi, suaranya lebih lebih keras lagi suaranya gitu ya, enggak pelan-pelan gitu ya. Bukan Kamika, bukan. Siap, makasih. Oke, terima kasih banyak ya Bang Nanda ya untuk diskusinya. Selamat malam. Iya, sama-sama. Selamat malam. Nggak dijawab. Ngapain nggak ada korelasinya? Orang naga aja nggak disentuh. Sorga mereka ini sorga perumpamaan, saudara. Kalau nama malaikat Ridwan itu memang nggak ada di dalam Al-Quran itu, tetapi dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar 73. Siapapun namanya, kita tidak ada masalah. Yang penting sorganya Islam ini terjaga dari masuknya ular naga ke sorga. Nah, dalam mereka kan surganya kotor, ular naga bisa masuk. Ternyata itu katanya perumpamaan. Mana ada naga masuk perumpamaan, memang kocak. Terus di dalam Islam ini gini teman-teman ya. Jadi ketika kiamat bumi ini hancur, langit juga hancur. Nanti itu langit baru, bumi baru. Dah sorga yang diciptakan baru itu nanti nggak ada seorang pun yang naik ke dalamnya. Ya. Apa tadi malaikat
Nabi Nabi Idris. Ya Nabi Idris nggak masuk ke sorga baru. Karena nanti setelah hari kiamat semuanya nol. Makanya yang pertama masuk sorga itu adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Itu hadisnya sahih, rawahu Muslim. Ya. Kitab Tobit, kitabnya Katolik dipakai, tapi nggak diimani. Oh, Tan, silakan Tan, yang mau diterapi naik.